Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Selamat datang di pembelajaran prakarya kelas 7 teknik pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Ayo belajar, mari kita simak video ini. Semangat anak-anak, saatnya belajar, ayo semangat. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi jenis bahan dasar, bahan bantu, alat, dan fungsinya yang diperlukan untuk mengolah bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Yang kedua, menjelaskan teknik dan prosedur penyajian dan pengemasan produk pangan dari bahan pangan sayuran. Untuk yang ketiga, merancang, mengolah, menyajikan, dan mengemas pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Teknik pengolahan bahan pangan sayuran dibedakan menjadi 2. A. Teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat cooking. Teknik pengolahan ini menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanannya dengan tidak melebihi suhu didih. Teknik pengolahan pangan panas basah pada bahan pangan sayuran: 1. Merebus atau boiling, ya, merebus sayuran. Yang kedua, teknik merebus menutup bahan pangan poaching, ya. Teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik mengukus atau steaming, ya, mengukus memanfaatkan uap airnya. Kemudian menggulai atau stewing, mengetim menggunakan 2 panci anak-anak. Kemudian yang selanjutnya blanching, ya, ini memanfaatkan air mendidih untuk melunakkan sayuran, jadi hanya sebentar saja. Kemudian yang terakhir adalah simmering, ya. Selanjutnya, B. Teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking, yaitu mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan sayuran pangan panas kering ini meliputi teknik pengolahan bahan pangan sayuran deep frying, ya, menggoreng dengan minyak banyak. Contohnya menggoreng kentang, kemudian keripik bayam. Shallow frying, ya, dengan minyak sedikit. Kemudian menumis atau sauting. Memanggang atau baking. Selanjutnya adalah membakar atau grilling, ya, di atas api. Teknik pengolahan pangan tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan olahan pangan yang akan dibuat. Jadi tidak semua akan digunakan untuk satu olahan pangan saja. Bisa mengkombinasikan beberapa teknik dari pengolahan bahan pangan sayuran yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, teknik pengolahan pangan bahan sayuran yang lainnya. Untuk bahan pangan sayur, 1. Menghaluskan, ya,
dengan blender atau menggunakan ulekan, yaitu membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan maupun dengan cara diulek. Yang kedua, menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata, ya, menggunakan alat mixer. Selanjutnya yang ketiga, menyaring atau memeras, membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Contohnya menyaring santan, ya, untuk bahan pangan sayuran, ya. Misalkan mau menggulai tentunya menggunakan santan. Yang keempat, tidak dimasak. Bahan pangan sayuran ada yang dimakan mentah atau raw food, umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Cara ini paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Selanjutnya, contoh olahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Kangkung. 1. Pelencing. 2. Tumis. 3. Kroket. 4. Kangkung bumbu rujak. 5. Hot plate kangkung. 6. Sayur asem kangkung. Sayuran bayam bisa dibuat bola-bola roti bayam. 2. Tumis bayam. 3. Sup bayam jagung. 4. Keripik bayam. 5. Salad bayam. 6. Jus bayam. Sayuran brokoli bisa dibuat sup brokoli, nugget, bakwan, tumis, jus brokoli, buah. Kemudian jamur bisa dibuat tongseng, jamur tiram, pepes jamur, tumis jamur, sup jamur. Kemudian wortel bisa dibuat olahan wortel crispy, kue kering, orak-arik, sop wortel, kroket wortel, makaroni wortel, dan wortel susu madu. Ini menjadi inspirasi kalian nanti pada saat perencanaan dan praktek olahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Perencanaan tahapan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan. 1. Membuat olahan jamur crispy saus asam manis. Perencanaan 1. Identifikasi kebutuhan. Jamur tiram mengandung protein nabati, kalsium, vitamin C, asam amino, dan masih banyak kandungan zat lain yang sangat berkhasiat untuk perkembangan serta pertumbuhan si kecil. Wajib memberikan jamur tiram pada anak karena dipercaya dapat membunuh nematode atau cacing yang hidup bebas pada usus. Yang kedua, ide gagasan. Khasiat antibakterial dan antitumor, penghasil enzim, mengurangi risiko lemah jantung, mengatasi penyakit liver, dan menjadi sumber energi. Persiapan. Tahapan persiapan dilakukan dengan membeli jamur tiram di pasar saat pagi hari agar dapat memilih yang baik. Mencuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan untuk membuat olahan ini. Bahan: 250 gram jamur tiram, 1 butir telur ayam, 1/4 sendok kaldu ayam bubuk, minyak secukupnya, adonan tepung 100 gram tepung terigu, 50 gram tepung maizena, 1 gram garam, 1/4 sendok merica bubuk. Bahan saus: 1/4 buah bawang bombay iris tipis, 3 siung bawang putih iris tipis, 3 sendok saus tomat, 1 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tiram, 3 sendok gula pasir, setengah sendok garam, 100 ml air putih larutan tepung maizena, 1 sendok makan tepung dibanding 2 sendok makan air. Minyak goreng secukupnya. Alat yang dibutuhkan yaitu panci, saringan, pisau, ulek, alat goreng, dan sendok untuk proses pembuatan. Sedangkan piring dan mangkok sebagai wadah saji. Tahapan pembuatan jamur crispy saus asam manis. 1. Kocok telur dan kaldu ayam bubuk lalu sisihkan. 2. Celupkan suiran jamur ke dalam kocokan telur lalu masukkan ke adonan tepung sembari diratakan dan tekan perlahan. 3. Panaskan minyak lalu goreng saat minyak sudah panas hingga kecoklatan.
4. Lakukan berulang sampai jamur habis. 5. Saus tumis bawang putih dan bawang bombay sampai harum dan keemasan, lalu masukkan saus tomat, saus sambal, saus tiram, garam, dan gula pasir. 6. Tambahkan air lalu aduk rata hingga mendidih. 7. Masukkan larutan tepung maizena dan masak hingga mengental, lalu angkat. Dan 8. Sajikan dengan menuangkan saus di atas jamur atau terpisah. D. Evaluasi. Di akhir pembuatan pengolahan, evaluasilah dengan meminta anggota keluargamu untuk merasakan hasil olahanmu. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan sebagai bahan masukan dan perbaiki saat membuatnya lagi. Tahapan perencanaan pengolahan pembuatan minuman kesehatan, yaitu jus wortel, praktis, enak, menyegarkan. Perencanaan. 1. Identifikasi kebutuhan. Wortel adalah salah satu sayuran yang sehat dan sangat baik untuk tubuh karena wortel mengandung banyak manfaat dan kandungan gizinya yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Menurut hasil penelitian yang dilakukan para ilmuwan, tubuh memerlukan beta karotin untuk membuat vitamin A yang membantu kinerja mata dalam mengkonversi cahaya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh otak. Berkat bantuan ini, seseorang dapat melihat benda atau objek pada kondisi cahaya yang minim. 2. Ide gagasan. Jus wortel yang mengandung antioksidan jenis karotenoid diklaim mampu menurunkan resiko kanker payudara pasca menopause hingga sampai 20%. Penelitian lain menunjukkan hasil yang kurang lebih sama dengan kanker paru-paru. Para peneliti percaya bahwa efek ini disebabkan oleh kandungan xanthopils, gamma karotin, lycopene, lutein, dan alfa karotin yang ada di dalam wortel. B. Pelaksanaan. 1. Persiapan. Tahapan persiapan dilakukan dengan membeli wortel di pasar saat pagi hari agar dapat memilih yang baik dan segar. Mencuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan untuk membuat olahan ini. A. Bahan 3 wortel, 3 buah jeruk manis, madu 3 sendok, air matang secukupnya, dan es batu jika ingin diminum secara dingin. B. Alat. Alat yang diperlukan yaitu saringan, pisau, blender, dan sendok untuk proses pembuatan. Sedangkan gelas sebagai wadah saji dan botol sebagai alat kemasan. Tahapan pembuatan jus wortel. 1. Cuci wortel hingga bersih lalu kupas kemudian potong bentuk dadu. 2. Lalu Anda bisa membelah jeruk untuk kemudian diperas airnya. 3. Masukkan wortel dan air ke dalam blender lalu blender bahan-bahan tersebut hingga menjadi halus. Yang keempat, saring dari hasil blender tadi. 5. Tambahkan air jeruk dari jeruk yang sudah diperas sebelumnya dan madu secukupnya lalu aduk secara merata. 6. Tuangkan ke dalam gelas lalu tambahkan es batu secukupnya bila diperlukan. Terakhir, evaluasi. Di akhir pembuatan pengolahan, evaluasilah dengan meminta anggota keluargamu untuk merasakan hasil pengolahanmu. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan sebagai bahan masukan dan perbaikan saat akan membuatnya lagi. Terakhir, tugas lembar kerja siswa, ya, tugas di rumah. Silakan lakukan pembuatan makanan dari bahan sayuran. Kamu pilih bahan sayuran ini ya sesuai yang kalian anggap mudah, bisa dibuat dan bermanfaat. Jangan lupa lakukan perencanaan dulu ya. Misalkan jenis-jenis olahan dari bahan makanan sayuran ya dalam bentuk makanan sudah saya contohkan tadi, saya jelaskan di awal. Ada beberapa pilihan ya. Dilakukan perencanaan, pelaksanaan, kemudian penyajian, pengemasan, dan evaluasi. Yang kedua yaitu tugas lembar kerja membuat minuman kesehatan dari bahan pangan sayuran ya. Lakukan ini secepatnya, segera dikerjakan, kemudian langsung dikirim ke Pak Guru. Sekali lagi saya ingatkan, wajib dibuat laporan minimal ya 3 foto
ya, 3 foto dari proses pembuatan ya, tahapan persiapan, kemudian pengolahan dan penyajian atau pengemasan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.